Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Faya Auliatul Mustafidah, Ikfi Nisaul Izzah, dan Ilham Aditya. Kami di sini akan menyampaikan tentang 5 domain teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan adalah suatu disiplin ilmu yang memfokuskan diri dalam upaya memfasilitaskan belajar pada manusia. Dalam teknologi pendidikan terdapat 5 domain teknologi pendidikan. 5 domain atau kawasan ini mulai dikenal sejak definisi AICTE tahun 1994. Terdapat 5 domain atau kawasan dalam teknologi pendidikan, yaitu kawasan desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian. Baik, kawasan yang pertama yaitu kawasan desain. Kawasan ini merupakan proses untuk menentukan kondisi belajar dengan tujuan untuk menciptakan strategi dan produk-produk pembelajaran. Terdapat 4 subkawasan dalam kawasan desain ini, yaitu desain sistem pembelajaran. Merupakan proses prosedur linear dan interaktif yang menuntut kecermatan untuk kita menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Karena pembelajaran itu merupakan suatu sistem. Artinya dalam desain sistem pembelajaran ini kita mempertimbangkan komponen-komponen yang menyusun sistem pembelajaran. Adapun langkah-langkahnya yaitu penganalisaan, perancangan, pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian. Kemudian subbahasan yang kedua yaitu desain pesan. Merupakan perancangan untuk merekayasa bentuk fisik dari pesan agar terjadi komunikasi antara pengirim dan penerima. Kemudian yang ketiga, strategi pembelajaran, yaitu spesifikasi untuk menyeleksi serta mengurutkan peristiwa belajar atau kegiatan pembelajaran dalam suatu mata pelajaran. Kemudian yang keempat, karakteristik peserta didik. Secara psikologis yang perlu mendapat perhatian dari karakteristik peserta didik yaitu berkaitan dengan kemampuan, baik yang bersifat potensial maupun kecakapan nyata dan kepribadiannya. B. Kawasan pengembangan. Terdapat faktor pendorong yang mengakibatkan adanya kawasan pengembangan, diantaranya pesan yang didorong, strategi pembelajaran yang didorong oleh teori, manifestasi fisik dari teknologi perangkat keras, perangkat lunak, dan bahan pembelajaran. Pengembangan adalah proses penyalinan rincian desain ke dalam bentuk fisik. Dalam kawasan teknologi pengembangan mencakup A. Teknologi cetak. Teknologi cetak adalah cara untuk memproduksi atau menyampaikan bahan, seperti buku-buku, bahan-bahan visual yang statis, terutama melalui pencetakan mekanis atau fotografis. B. Teknologi audiovisual. Teknologi audiovisual merupakan cara memproduksi dan penyampaian bahan dengan menggunakan peralatan dan elektronis untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual. Pembelajaran audiovisual dapat dikenal dengan mudah karena menggunakan perangkat keras di dalam proses pengajaran. C. Teknologi berbasis komputer. Teknologi berbasis komputer merupakan cara-cara memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan perangkat yang bersumber pada mikroproses pada dasarnya. Teknologi berbasis komputer menampilkan informasi kepada peserta didik melalui tayangan di layar monitor. C. D. Teknologi terpadu. Multimedia atau teknologi terpadu merupakan cara untuk memproduksi dan menyampaikan bahan dengan memadukan beberapa jenis media yang dikendalikan komputer. C. Kawasan pemanfaatan. Kawasan pemanfaatan ialah tindakan yang menggunakan bahan dan peralatan media untuk meningkatkan proses belajar. Kawasan pemanfaatan meliputi A. Pemanfaatan media merupakan penggunaan alat baru yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran sebagai sumber belajar. Yang B. Definisi inovasi ialah tahapan dari komunikasi melalui strategi yang telah diambil untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang C. Implementasi dan institusionalisasi ialah di mana bahan dan strategi pembelajaran digunakan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pengelolaan di sini sangat penting karena hal ini mampu menentukan keberhasilan dari sistem pembelajaran jarak jauh karena lokasinya yang menyebar. 1. Pengelolaan proyek. Pengelolaan proyek meliputi perencanaan, monitoring, dan pengendalian proyek desain dan pengembangan.
2. Pengelolaan sumber. Pengelolaan sumber mencakup perencanaan, pemantauan dan pengendalian sistem pendukung dan pelayanan sumber. 3. Pengertian sistem penyampaian. Sistem penyampaian pengelolaan. Sistem penyampaian meliputi perencanaan, pemantauan, pengendalian, dan cara bagaimana distribusi bahan pembelajaran diorganisasikan. Hal tersebut merupakan suatu gabungan antara medium dan cara penggunaan yang dipakai dalam menyajikan informasi. Pengelolaan informasi. Pengelolaan informasi meliputi perencanaan, pemantauan dan pengendalian, cara penyimpanan, pengiriman atau pemindahan, atau pemrosesan informasi dalam rangka tersedianya sumber untuk kegiatan belajar. Kemudian, kawasan yang E yaitu kawasan penilaian. Penilaian sebagai kegiatan yang dirancang untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa yang diperoleh sebagai hasil dari proses belajar mengajar. Kawasan penilaian meliputi yang pertama, analisis masalah, yaitu mencakup cara penentuan sifat dan parameter masalah dengan menggunakan strategi pengumpulan informasi dan pengambilan keputusan. Yang kedua, pengukuran acuan patokan teknik-teknik untuk menentukan kemampuan pembelajaran menguasai materi yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, kawasan penilaian formatif berkaitan dengan pengumpulan informasi. Kemudian yang keempat, penilaian sumatif, yaitu berkaitan dengan pengumpulan informasi tentang kecukupan untuk pengambilan keputusan dalam hal pemanfaatan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.